Kak, madep ke kamera juga nggak apa-apa, Kak. Soalnya penontonnya biar agak fresh gitu ngelihat. Membaser ya. Halo, welcome back to CVT Indonesia. Bersama gue Dimas Okta. Kali ini kita sudah bersama dengan Mitsubishi X. Namanya susah banget. Kita aja satu-satu. EKX-EV. Ini X-nya Expander. Karena mukanya tuh sama kayak Expander. Jadi Mitsubishi bawa mobil ini selain bintang mereka kan X-Force ya. Mereka bawa ini itu untuk diperkenalkan. Sebenarnya tujuan nantinya, rencananya, baru rencana, katanya ini akan diproduksi secara lokal barengan sama Mief yang ada di sebelah. Jadi ini yang untuk penumpangnya, itu yang untuk niaganya gitu. Nah, karena ini mukanya tuh sebenarnya muka Expander, tapi ini ada darah Nissan-nya. Jadi dia keturunan Nissan Mitsubishi karena dia satu basis dengan Nissan Sakura. Bukan yang di Naruto Sakuranya, kalau itu nggak berguna. Ini lebih berguna ya. Nah, muka depannya ini seperti Expander yang habis tabrak tembok. Jadi dia gepeng, rata gitu. Kenapa? Karena dia adalah, kalau di Jepang ini sebenarnya sebuah kei-car. Kei-car itu ada regulasi maksimal ukurannya. Jadilah seperti ini, karena dia dibuat kecil, namun dia lebih lega. Bahkan dalamnya itu lebih lega daripada Wuling REV yang sudah ada di Indonesia. Ya, barusan ada iklan. Ada iklan lagi. Di depan sini, walaupun sebenarnya dia itu ini full listrik, tapi grillnya dia itu ada lubang-lubangnya. Jadi anginnya itu dia buat ngedinginin si baterainya gitu. Jadi baterainya itu pendingin udara. Dan kerennya lagi adalah, nih dia di sini itu sudah pakai ADAS. Nanti kita bahas lebih lanjut di dalam. Sekarang kita buka mesinnya dulu. Jadi bukan mesin, salah gue. Jadi motor listriknya, dia itu pakai single motor listrik, ditaruhnya di depan. Dia tenaganya itu ya sama kayak kei-car bensin, sebenarnya tenaganya mirip-mirip 64 PS dengan baterainya 20 kWh. Dan dia jaraknya itu hanya sekitar 180 km dalam pengukuran WLTC gitu. Kenapa kita ngomongin baterainya dulu dan juga motor listriknya dulu? Karena kalau desain kalian bisa lihat sendiri kan di gambar kayak gimana. Tapi khusus untuk kalian, kita bahas juga yuk. Kita ke samping dan juga ke belakang sekarang. Lihat ya, bentuknya lebih besar daripada Wuling REV dan dalamnya juga lebih lega. Tapi kita sekarang ngomongin ke sampingnya dulu. Walaupun dia sebuah kei-car yang buat dalam kota, tapi dia pakai cladding juga ala-ala SUV gitu. Dan bannya ini sebenarnya nggak kecil-kecil banget. Maksudnya kalau dibandingin Xenia generasi pertama, Avanza generasi pertama itu lebih kecil ya. Karena dia pakai ukuran velg itu 15 inci dan ukuran bannya 165/55R15. Dan kalau misalnya pemilik mobil ini pengen pamer ke temennya, kalau ini tuh mobil listrik loh, ini dikasih EV, penegasan ya, penegasan EV. Terus velgnya ya kayak gitulah desainnya, two-tone polish ya. Lantas dia itu pakai two-tone color, cuma two-tone colornya khusus yang warna ini itu keren. Biasanya kan two-tone color hitam doang, dia itu pakai warna koper atasnya sampai ke spion sini. Warna koper tuh warna apa? Tembaga, warna tembaga. Dan ini kelihatan beda aja dibandingkan dengan mobil-mobil yang ada di Indonesia sekarang. Tiap two-tone color pasti atasnya hitam, which is malah lebih panas, menyerap sinar matahari gitu ya. Terus di sini juga ada passive keyless entry. Dan kita ke belakangnya lagi, bukan hanya di depan yang desainnya ngambil dari Expander, tapi di sini juga ini sama kayak Expander. Cuma bedanya ini plastik doang. Dia nggak pakai glossy. Ngecasnya di mana? Di charger. Nah, tapi portnya di mana? Ini portnya di sini. Dia model-model mobil Eropa gitu yang tinggal dipencet aja. Dia chargernya bisa AC/DC, bukan AADC ya. Jadi dia ada
charger yang buat CHAdeMO juga. Harusnya kalau CHAdeMO dia bisa sampai 50 kWh. Ke belakang sini sebenarnya nggak ada banyak yang bisa dibahas karena dia bentuknya mengotak gini aja. Paling kecuali lampunya yang semuanya masih bolam, kecuali taillights-nya dia udah LED. Dan biasanya orang yang dari tadi nih, orang-orang yang lihat mobil ini itu kebingungan saat buka bagasi. Di mana ya? Karena ini lampu semua, jadi dia dikasih tanda nih di sini untuk buka bagasinya. Jadi ada di sini ada tombol, bukan tombol, tombol ya buat buka bagasi, dan juga ada akses passive keyless entry-nya. Tapi sebelum kita buka bagasinya, si Xpander Mini ini, kita lihat nih, kalau kalian mungkin merhatiin di kamera mungkin kelihatan ya, cuma kecil. Dia sensor parkirnya itu ada 6 di belakang sini dan 6 di depan. Total ada 12 karena mobil ini walaupun kecil, tapi sudah bisa parkir otomatis. Jadi kalau kalian baru belajar nyetir, jangan pakai mobil ini deh. Nanti nyetirnya nggak bisa parkir. Di Indonesia susah parkir soalnya. Sekarang kita buka ya. Ini udah ambilnya mengotak aja sih sebenarnya. Mungkin kayak Foxy atau Alphard, cuma versi kecilnya. Nah, jadi dia itu dimensinya yang gede, bikin bagasinya itu juga luas. Lihat, ini masih muat 2 koper medium mungkin. Dan di bawah sini dia masih ada kompartemen lagi, mungkin biasanya buat naruh tire repairment kit, dongkrak segala macam gitu kan ya. Dan dia tuh ada 2 level ininya ya, buat ditutupnya. Nah, dia bisa kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian mau kabinnya lega, ini bisa dimundurin. Nah, ini jadi cuma segini nih ininya, bagasinya. Tuh, ada kompartemen lagi di bawahnya. Kalau mau gede lagi, bisa didorong ke depan. Dan ini pelipatannya, ini 50-50. Tapi sayangnya, udah gini doang, nggak bisa dilipat lagi. Jadi, ya emang agak nanjak sih. Kan kita bahas ke dalamnya yuk. Nah, di belakang sini, lihat betapa leganya kaki gua. Ini paling mundur posisinya kita bisa begini ya. Wah, enak sekali. Bahkan beberapa hatchback aja tidak selega ini. Ini sangat lega sekali. Tapi kalau misalnya kita ternyata bawa banyak barang, ini bisa dimajuin sampai segini. Nah, ini emang agak kurang manusiawi nih. Cuma barangnya lebih dimanjakan di belakang ya, lebih lega gitu. Dan ini masih bisa masih bisa di reclining lagi. Ini paling tegak. Tuh, bisa segini. Ini aku contohin ya. Tuh, segini recliningnya. Well, ini nyaman banget loh. Untuk mobil segede gini, ini mobil kecil banget. Walaupun lebih besar dari Wuling REV memang. Nah, lantas untuk penyimpanannya, dia di sini ada cup holder. Di bawah dia nggak ada apa-apa lagi, cuma speaker aja. Armrest juga nggak ada. Nah, tapi dia di sini ada ini nih, ada apa? Kantong untuk HP yang lebih gede mungkin. Dan ini HP yang lebih kecil. Dan di sini bisa buat file-file or something. Dan yang gue notice ya dari tadi ya, touch-nya itu enak loh, kulitnya itu enak, nggak kerasa murah sama sekali. Jadi dia gabungan antara fabric dan juga leather, dan fabriknya pun bukan fabrik yang kasar murah gitu, enggak, yang kayak di mobil-mobil Indonesia ya. Kalau yang versi-versi murahnya itu kan fabriknya agak meh gitu. Ini enak fabriknya ya. Memang mobil ini kalau masuk Indonesia harganya agak mahal memang. Jadi kita bahas ke depannya yuk. Saya melihat banyak merek lain di sini ya kan. Dari setirnya aja dulu deh, kayaknya tidak familiar dengan setir Mitsubishi. Ini lebih familiar dengan setir Nissan. Tombol-tombolnya, bentuknya, bahkan shifternya juga. Ini shifter punya Nissan nih kayaknya nih. Ada di Nissan Leaf yang baru nih shifternya kayak gini nih. Tapi seenggaknya nih tombol-tombolnya ini sudah dilengkapi dengan ADAS yang lengkap. Jadi kalau mungkin ada di Nissan di Indonesia ada yang masih kosong-kosong, nggak, ini full ADAS. Walaupun ini mobil murah sebenarnya di Jepang, tapi sudah dipikirkan keselamatannya gitu ya. Terus di sini dia instrumen clusternya ini ya full digital, tapi dia tuh frame-nya gede gitu, layarnya cuma kecil aja di tengah. Dan ini untuk head unitnya, ini sebenarnya tombol-tombolnya tuh punya Mitsubishi, cuma tampilannya punya Nissan gitu. Jadi hardware Mitsubishi, software-nya Nissan. Seenggaknya nggak apa-apa lah, ini udah konektivitasnya udah mendukung Android Auto dan juga Apple CarPlay. Tapi memang kalau ini nyala, ini masih bahasa Jepang semua. Mungkin Anda yang wibu-wibu mungkin bisa, yang bener-bener wibu ya. Yang wibu bener-bener wibu gitu loh, sampai bisa bahasa Jepang. Nah, ini ada tulisan-tulisan Jepangnya. Coba ditulis di kolom komentar ini artinya apa, karena kita tidak tahu ya. Kita nontonnya One Piece doang. Terus ke bawah sini, ini panel AC-nya sebenarnya tampilannya bagus. Tampilannya, fungsionalitasnya sama aja, tapi aksesibilitasnya enggak. Gua nggak suka
panel AC yang touch gini harus ngelihat gitu, nggak enak. Tetap lebih enak tombol-tombol. Kenapa sih? Zaman sekarang tuh semuanya serba sentuh gitu. Cukup warteg aja lah yang disentuh kan, mau lauk apa gitu. AC tuh jangan gitu loh. Terus shifternya walaupun ini punya Nissan ya, tapi ini tuh kelihatannya bagus banget. Seenggaknya kalau saat bersih, karena ini fingerprint magnet banget, dia glossy gitu. Enak ya pengoperasiannya, seamless rasanya gitu. Terus di sini ada electronic parking brake-nya, di sini ada tombol untuk auto parkirnya seperti yang tadi gue bilang, sensor parkirnya dia ada 12, dan juga ini bisa untuk regenerative braking. Ini ada tombolnya di sini. Terus kemudian untuk kepraktisannya ini emang luar biasa sih. Ini bisa buat naruh HP ya. Nah, HP gue mana? Ini bisa buat naruh HP, buat naruh dompet, ini bisa buat naruh botol. Di sini bisa buat naruh-naruh lagi nih. Di sini ada soket 12 volt dan ada USB-C dan juga ada USB-A. Jadi kalau misalnya punya salah satu kabel nggak harus beli lagi. Terus untuk kompartemen penyimpanannya di sini dia ada laci yang bisa ditarik gini, draw box ya. Dan ada penyimpanan juga di sini. Glove box-nya tapi kecil lah ya. Dan juga seperti expander, sesuai dengan namanya expander mini. Dia ada kompartemen rahasia di sini. Tapi jangan dikasih tahu yang pakai seragam maksudnya. Oke. Terus kemudian di sini juga nih ada hook ya buat ngegantung kalau misalnya mungkin pagi-pagi mau beli ketoprak, bisa digantung di sini tapi jangan ketendang ya. Terbucat kemana-mana. Dan untuk joknya, kalian kalau misalnya inget jok-joknya pick up ya kayak bench seat gitu, nah ini nih bisa nih. Jadi karena dia juga ini rata di sini, nggak rata banget sih, dia ada ada tonjolannya sedikit. Tapi sebenarnya walaupun ini tidak direkomendasikan ya, ini bisa naruh orang juga di sini. Tapi jangan bahaya. Karena kalau kenapa bisa mental keluar. Ini buat berdua aja. Kalau buat pacaran enak jadinya. Kalau buat mesra-mesraan nggak ada pembatas. Terus kemudian di atasnya sayangnya walaupun ini mobil listrik ya, tapi lampunya masih halogen semua. Di sini ada tombol SOS yang dia nggak langsung tombol ya. Nah, di tombolnya di sini nih di dalamnya. Kalau dipencet ya connect ke Mitsubishi Jepang sih harusnya sih. Terus di sini sun visor-nya ya biasa ya, lampu gini aja. Nggak ada lampunya, dia cuma kaca aja. Vanity mirror, dan uniknya adalah kamera mundurnya dia itu adanya di sini, bukan di sini. Jadi di sini tuh ada tombol-tombolnya gitu ya buat ngatur si kamera mundurnya. Ya seperti itulah. Dan untuk entertainment tidak seperti satu merek di Indonesia yang biasanya di downgrade sekali entertainmentnya. Di sini tuh speaker ada 7 bro, banyak 7. Bahkan dia ada mid bassnya juga. Jadi 4 speaker utamanya, 2 depan 2 belakang. Ada mid bass dan juga ada Twitter. Walaupun sekarang Twitter kayaknya sebutnya bukan Twitter lagi, X. Cuma ada Twitter, mid bass, sama speaker yang utamanya ada 4. Cuma audionya kayak gimana kita nggak tahu karena kita nggak bisa nyalain mobil ini sekarang. Oh iya, ada satu lagi kompartemen rahasia yang gue lupa. Nah ini enak, bisa kayak gini nih. Kalau parkir pintu kanannya nggak bisa dibuka. Ini ada satu lagi. Ini gue nggak tahu ya, mungkin fuse box or something atau buat buka pintunya. Tapi di sini, ini dia bisa dibuka. Bisa naruh barang rahasia di sini. Mungkin naruh ini ya, kalau zaman sekarang handphone rahasia ya, handphone buat selingkuhan. Jadi itu dia hal-hal yang dibawa si EKX EV. Mungkin bisa kita bilang konsep dulu kalau di sini karena belum ada rencana produksi. Mitsubishi juga belum ngasih tahu akan kapan diproduksinya. Dan menurut kalian gimana? Apakah mobil ini laku kalau misalnya masuk ke Indonesia dan diproduksi secara lokal? Which is lawan langsungnya adalah sekarang itu Wuling Air EV dan juga Seres E1. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian mau baca berita soal dunia otomotif, kalian bisa langsung aja klik cvtindonesia.co.id, dan juga kalian bahkan setelah baca berita bisa beli mobilnya langsung di situ. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di cvtindonesia.co.id. Oke, kalau gitu gue pamit dulu. Mungkin kalian udah bosan ngeliat muka gue. Sekarang kameramen kameranya langsung ke Asar aja. Dah, gue pamit.